firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau mengalir di dalam pujian dan juga pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Engkau memakai menjadi alat yang berguna pada ibadah pada saat ini. Dan Tuhan, kami mau berkomitmen untuk mendengar, menyimpan firman-Mu di hati kami, dan juga kami rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, maka akan disebut menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupannya. Dan kami mau menjadi berbahagia di dalam Tuhan, menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan ketika kami melakukan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kami. Dan kepada pelayanan Allah Roh Kudus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang memenuhi kami dengan segala kebenaran, dan Engkau yang membuat kami menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama, Shalom. Puji Tuhan bisa bertemu kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh staf yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada ibadah di pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita dalam ibadah hari ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Ya. Jadi ini bukan sekedar tema yang menghibur kita di tengah-tengah kehidupan yang mungkin tidak berpengharapan. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa dunia ini, hidup di bumi ini bukanlah hidup yang semakin lebih baik. Ya. Ada kesulitan, apalagi kalau kita ada di bagian dunia yang mengalami peperangan, saudara. Seperti hari-hari ini terjadi di Gaza, hidup mereka menjadi sulit dan lain sebagainya. Saudara, ini bukanlah sekedar penghiburan, tapi ini adalah janji dari Alkitab, janji dari firman Tuhan, bahwa di dalam Kristus hidup kita diberikan harapan. Bahkan harapannya tidak mengecewakan. Harapannya pasti, bukan harapan palsu. Bukan satu hal yang membohongi kita, tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, berjalan bersama dengan Yesus Kristus hari demi hari, maka kita akan diberikan harapan dalam hidup kita. Harapan yang pasti akan terjadi dalam hidup ini. Nah, sebelum kita lebih jauh, maka apa sebenarnya yang dimaksud dengan harapan, Bapak Ibu? Harapan ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi ketika kita menaruh harapan kepada Kristus, ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, maka ada sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tentu saja yang terjadi ini bukan yang buruk, bukan yang tidak baik, bukan yang mencelakakan, bukan yang membuat hidup kita menjadi merana dan sengsara. Sebab Kristus memberikan harapan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kristus memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang memberikan hal yang berharga di dalam hidup ini. Dan kita harus mempercayai hal itu ketika kita ada di dalam Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik dan Dia akan memberikan kebaikannya di dalam hidup kita.
Dia memelihara hidup kita selama kita ada di bumi. Lebih dari itu, Dia akan menemani kita sampai selamanya. Saudara, mari kita melihat di dalam 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan membacakan ayat ini. 1 Petrus, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kita garis bawahi hidup yang penuh harapan. Jadi Kristus memberikan kepada kita orang-orang percaya yang mau mengikutinya, yang mau percaya kepadanya. Yaitu apa? Hidup yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Ini hal yang indah, ini puji Tuhan, ini haleluya, ini kebaikan bagi kehidupan kita. Bahwa Kristus memberikan harapan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah banyak tantangan, di tengah banyak pergumulan hidup, masih ada pertolongan dari Tuhan, masih ada jalan keluar, bahkan masih ada harapan yang tidak mengecewakan di dalam hidup kita. Saudara, harapan ini kata baik, amin? Ya, makanya ada teman saya namanya Timotius, harapan. Ya. Jadi papanya atau ibunya menamakan supaya Timotius ini satu hari tidak putus asa, sebaliknya memiliki harapan di dalam kehidupan. Walau nama kita bukan Timotius, kita pun diberikan harapan oleh Tuhan Yesus. Nah, harapan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Tuhan memberikan kita apa ketika kita berharap kepadanya? Ya. Melalui surat Petrus ini, saudara, perlu kita pahami dulu, ya, surat Petrus ini adalah surat yang ditunjukkan kepada orang yang hidup di dalam kesulitan, kesusahan, dan aniaya yang sangat besar. Jadi surat Petrus ini adalah surat yang ditunjukkan kepada orang-orang percaya, disebut juga dengan surat-surat umum, ya, bersama dengan Yakobus dan beberapa surat lain. Surat Petrus ada ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Ya, mereka diadu dengan binatang buas, mereka ditangkap, lalu mereka dijadikan semacam guyonan, tertawaan di sebuah tempat, sebuah stadion, diadu dengan para gladiator, binatang buas. Dan mereka ditangkap seperti diburu dengan binatang. Jadi surat ini ditunjukkan kepada khayalak atau manusia atau orang percaya yang mengalami satu tekanan yang hidup luar biasa. Bukan karena sebuah hiburan saja, tapi memang di dalam Kristus itu ada harapan yang menyelamatkan, yang mengubahkan, dan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita pun mengalami situasi yang mungkin tidak seperti mereka, tapi juga ada pergumulan, ada masalah dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita tidak berfokus kepada hal itu, kita berfokus kepada Kristus. Katakan amin. Berfokus kepada Kristus yang memberikan harapan, yang memberikan hal yang indah dalam hidup kita. Nah, harapan yang diberikan oleh Kristus itu ada dua menurut surat Petrus ini. Yang pertama, pengharapan yang memberikan keselamatan. Dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Alkitab berbunyi demikian. Pengharapan yang memberikan keselamatan. Ayat kelima berbunyi demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi yang pertama, yang diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita adalah keselamatan, saudara. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Bahkan Dia akan terus menuntun hidup kita sampai kita menjadi diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ayat ini berkata bahwa pada waktu kita mengikut Kristus, kita tidak lepas dari yang namanya duka cita. Kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Kita tidak lepas dari yang namanya tantangan dalam hidup kita. Ketika kita mendengar hal ini, kita jangan menyerah. Sebaliknya, kita berpegang kepada Kristus dalam hidup kita. Kita terus meminta pertolongan dari Kristus. Dan Kristus pasti akan memberikan jalan keluar. Kristus pasti akan menolong hidup kita. Kristus tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Ya. Dia selalu menemani dan bersama dengan kita. Bahkan Roh Kudus, Roh Bapa diberikan kepada kita untuk menemani hidup kita. Untuk menuntut, mengajar, membimbing. Untuk menyatakan kesalahan dan menuntun kita menjadi seperti Kristus dalam hidup ini. Jadi hari ini jangan khawatir Bapak Ibu. Hari ini jangan takut. Hari ini jangan menyerah. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan, bahkan kemenangan dalam hidup kita. Saudara, saya juga pernah punya pengalaman yang begitu sulit. Begitu berat, bahkan hampir-hampir, aduh ini gimana ini, masalah ini bisa keluar dari kehidupan kami. Jadi pada waktu itu, saya ini punya usaha selain sebagai gembala, usaha yang diwariskan oleh orang tua. Jadi kami punya sewaan kursi seperti yang sudah duduki, ada sewa tenda, panggung, AC. Pada waktu itu orang tua saya berpikir mau menambah usaha waktu mereka yang pegang. Dan hutanglah di bank, saudara. Jadi kami hutang di bank, lalu saya teruskan, saya juga diwariskan hutang juga, saudara. Jadi diwariskan hutang juga. Orang tua begitu baik memberikan, bukan baik memberikan hutangnya, bukan maksudnya. Memberikan warisan kepada kami sekeluarga, anak-anak untuk diteruskan. Pada waktu sebelum pandemi, semua berjalan dengan baik. Cash flow, pengeluaran dan pendapatan itu bisa kita kelola dengan baik, saudara. Bahkan tidak ada masalah sama sekali di dalam keuangan kami. Tiba-tiba pandemi datang, saudara. Seperti Jai Langkung datang tadi undang, tiba-tiba dia datang di Indonesia, di Jakarta. Dan saudara tahu, usaha kami ini adalah usaha yang butuh kerumunan orang. Untuk hajatan, untuk pesta, untuk lain sebagainya. Jadi otomatis ketika terjadi COVID itu, tahun berapa saudara COVID? 2020, bulan apa? Maret. Wah, hafal semua nih kayak. Hafal jadi kita tahu waktu itu Bulan Maret saudara, saya ingat Kita juga pindah ruko gereja baru pindah dari perumahan ke sebuah ruko di Bekasi. Itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2020 Februari. Nggak lama COVID, jadi on off saudara. Gereja
buka, ntar tutup lagi banyak yang terjangkit kita tutup, ya. Lagi udah slow kita buka lagi. Waduh, waktu itu sulit juga ya. Nah, demikian juga usaha kita ya. Tiba-tiba itu keuangan kita drop sekali. Bukan hanya tiarap, saudara, tapi guling-gulingan, saudara. Waduh, sulit sekali. Apalagi hutang sama bank. Wah, kalau hari itu yang punya hutang sama bank, itu begitu sulit sekali. Karena saya merasakannya. Sampai saya buat surat ke bank ya, bilang ini nggak ada penghasilan, nggak ada ini. Diturunin bunganya. Kalau tidak salah ya, dari 11% itu menjadi 7%. 7%, 3 bulan naik lagi, 11% lagi, saudara. Susah lagi, ya. 7% saja susah, ya. Wah, hutang semakin naik, gimana ini caranya? Kan orang butuh makan, saya juga nggak bisa pulangin semua karyawan. Karena tiba-tiba ada usaha, ada kerjaan, kita perlu karyawan. Karena masang tenda itu mesti 4 orang minimal. Jadi kita mesti tahan setengah karyawan, yaitu untuk memperbaiki, untuk ngelas, untuk cuci kain, untuk jahit dan lain sebagainya. Jadi kita tetap pertahanin semua karyawan. Dan istri saya bilang sama saya, udah kita gaji setengah saja karyawan ini. Saya nggak tega, saudara ya. Karena apa? Kerjanya sama, jamnya sama. Lalu gaji dia bukan gaji manajer. Kalau gaji manajer dibuat setengah, masih cukup. Gaji dia dibuat setengah, aduh kasihan sekali. Ya, caranya gimana? Ya udah kita terus hutang saja sama bank. Ya, selama 1 tahun itu ya. Akhirnya hutang semakin mencekik, saudara. Waduh, ini gimana caranya? Jual mobil, saya ingat jual 4 mobil, saudara. 4 mobil kami jual. Hutangnya turun saudara. Waduh, senang hati kita. Hutang turun, 4 mobil terjual. Tapi kan pandemi itu 2 tahun. 2 tahun. Setelah kami jual mobil, hutang turun, itu naik lagi. Nggak berapa lama, karena kan orang butuh makan, butuh bayar listrik, butuh bayar gaji pegawai juga, butuh bayar hal-hal yang lain. Naik lagi. Saudara, hari itu hutang sudah begitu tinggi ya. Wah, saya udah nggak bisa bayar ini. Saya bingung ini sama hutang ini gimana. Lalu takut hari ke depan. Gimana Tuhan ini hari ke depan bisa lewat ini. Bulan demi bulan. Ya. Tapi puji Tuhan ya saudara ya. Saya berdoa Tuhan memberikan kekuatan. Saya liatin kursi-kursi di gudang itu ya. Itu sampai berdebu. Hampir 2 tahun itu tidak keluar. Saya liatin aja. Untung saudara, saya nggak ngajak ngomong itu kursi. Kalau saya ajak ngomong, lu kok nggak keluar-keluar sih? Waduh, udah kurang setengah saudara. Itu waktu itu saya nggak pakai smartwatch ya. Sekarang kan zamannya orang pakai smartwatch. Itu mungkin ya kalau pakai smartwatch, saya lihat stresnya, itu tinggi kali stres saya. Tapi untung Tuhan menolong saya. Ini saya liatin kursi gimana. Bahkan ada pikiran iblis yang datang dalam pikiran saya. Wah, di tangan ini, usaha ini hancur ini. Di tangan kamu. Waduh saudara. Saya takut sebenarnya hari itu. Tapi ini luar biasanya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa, Tuhan menguatkan saya. Dan saya menjadi saksi. Hari ini saya sehat, saudara. Tidak ada gangguan di pembuluh darah saya. Sebab kalau orang stres, itu teman saya sudah pecah sedikit pembuluh darahnya. Dia mau injak rem, injaknya gas. Nabrak pintu tol. Padahal mau berhenti, saudara. Wah, saya tetap bersyukur. Kalau lihat perut saya, Tuhan memelihara saya. Ya. Saya tidak punya gangguan apa-apa. Dan banyak pertolongan yang Tuhan berikan. Ya.
Satu contoh saja, ya, dari beberapa pertolongan Tuhan. Dan akhirnya hutang kami bisa lunas hari ini. Ya, Tuhan menolong keluarga kami. Satu pertolongan saja, satu kesaksian. Di Rawamangun, kita kan dekat ya, kita tetangga ini saudara, Jatinegara dan Rawamangun itu tetangga. Ya. Saya tinggal di Persahabatan di Rawamangun. Nah, itu di daerah Sunan Giri, itu ada kuburan. Kuburan apa itu namanya, saya lupa itu. Kuburan lama itu, di sebelah Cermai. Ya. Kalau saudara melintasi pasti tahu kuburan itu. Tiba-tiba ada pemimpin, ya semacam, bukan pemimpin sih, yang megang itu kuburan. Ya kayak semacam jagoannya lah. Datang ke tempat saya. Dia bilang begini, "Pak, bisa nggak pasang tenda?" Oh bisa, karena saya masih punya karyawan pada waktu itu. Dan saya tetap tahan sampai pokoknya terus kita ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, kita nyuci, kita perbaiki. Lalu dia bilang, "Kalau bisa, saya mau pesan nih tenda di sini." Lalu dia bilang begini, "Itu yang biasa saya pasang, itu tutup, karyawannya dipulangin, karena nggak ada kerjaan. Nah kalau bisa, saya mau sewa ke tempat Bapak." Wah saya bisa, sudah saya bilang, "Bisa Pak, orang lagi nggak ada duit, ditawarin kerjaan kita ambil saudara." Sangat bisa, mau berapa kali juga saya bisa. Sudah hari itu, ya COVID itu kan orang meninggal udah kayak apa ya, kayak orang jatuh perang gitu ya. 1, 2, dan kita juga kan ngelihat ya di grup WA kita, saudara kita meninggal, sahabat kita meninggal, teman kita meninggal. Jadi hari itu saudara, saya pernah pasang tenda, ya kami pasang tenda, itu dalam satu hari 7 kali. Jadi pulang, ditelepon, meninggal lagi, pasang lagi. Dari pagi sampai sore saudara, itu kita pasang tenda. Jadi di tengah-tengah orang lagi menangis, saya tertawa. Tapi bukannya karena mentertawakan orang lagi sedih, enggak. Saya pikir aduh syukur puji Tuhan ya ada kerjaan. Walaupun saudara, itu tidak bisa menutupi biaya operasional kita. Karena tenda kuburan berapa duit sih, bukan seperti orang pesta. Tapi di situ Tuhan bicara, "Aku akan menolong, memelihara, dan tidak meninggalkan kamu." Wah, di situ ada penghiburan. Di situ saya nggak stres, saudara. Di situ saya nggak menjadi putus asa. Saya tetap bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan menolong keluarga kami. Ada banyak cara yang kita nggak pikirkan. Tiba-tiba Tuhan tolong kami. Ya. Jadi hari ini saudara jangan menjadi putus asa. Amin. Ya. Berharap kepada Tuhan. Tapi juga jangan malas. Harus kerja. Kalau mau diberkati Tuhan. Amin. Sebab Tuhan memberkati kita ketika tangan kita juga bekerja. Jadi kita bekerja dan Tuhan akan memakai banyak cara untuk menolong kehidupan kita. Tapi saudara tahu, ini bukan keselamatan yang sesungguhnya. Ya. Keselamatan yang dimaksud oleh Tuhan adalah membuat hidup kita menjadi kudus dan benar. Sebenarnya masalah makan minum itu tidak perlu khawatir kata Alkitab, amin. Tidak perlu khawatir. Masalah makan minum, dan saya belajar melalui kejadian itu. Jangan pernah hutang, saudara. Ya. Jangan pernah hutang. Sebenarnya kita ini udah cukup. Ya, saya bilang sama orang tua, kita ini udah cukup. Tapi karena kita maunya lebih. Kalau bahasa kasarnya serakah, lebih kasar lagi maruk, saudara. Kita kan nggak punya AC pada waktu itu, nggak punya AC nggak apa-apa. Saya punya rekanan AC banyak di Jakarta ini. Jadi kita tinggal sewa saja. Cuma karena orang mau lebih, ya makanya Alkitab benar. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ya,
Saudara jangan mau lebih. Hari ini mungkin kita punya sepeda motor, nggak ada yang kurang dengan hidup kita. Jangan pengen punya mobil, apalagi kita nggak sanggup cicilannya. Itu namanya mendatangkan tukang tagih ke rumah kita, saudara. Ya. Kalau nggak punya uang yang cukup untuk beli mobil, nggak jadi masalah. Sekarang kan banyak Grab, banyak Grab car dan lain sebagainya. Ya. Kita belum bisa punya rumah, ngontrak dulu. Jangan nyenggol suaminya, "Pak, kapan beli rumah? Itu tetangga udah pindah rumah tuh. Ya udah cicil rumah." Tapi sekarang ada rumah bersubsidi loh, saudara. Jadi pemerintah tuh kasih rumah bersubsidi. Jadi kalau kita nggak bisa beli yang mahal-mahal, beli yang subsidi. Cicilannya murah, cuma 1 sampai 1,2 juta. Tapi punya rumah. Wah, luar biasa pemerintah kita. Tapi kalau saudara belum mampu, jangan. Ya, jangan nyolek suaminya, "Pak, kapan kita ganti TV? TV kita ini masih punya konde." Ya, maksudnya TV zaman dulu. Tetangga kita udah 85 inch, wah udah kayak bioskop, saudara. Ya kita merasa harus tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Cukuplah dengan apa yang saudara punya. Jangan berhutang. Saya punya pengalaman yang luar biasa dengan hutang di bank ini, saudara. Wah, pusing kepala saya. Belum lagi banyak, kalau saya cerita ini khotbahnya bisa selesai sampai jam 1 siang ini ya. Jadi kita singkatkan saja ya, saudara ya. Intinya di dalam Tuhan ada pertolongan. Ada jalan keluar, bahkan mujizat Tuhan berikan. Tapi keselamatan itu bukan miskin jadi kaya, bukan gak punya uang diberkati. Kalau yang begitu tanpa Yesus kita bisa. Dengan apa? Dengan bekerja, dengan rajin, dengan tanggung jawab. Dengan hidup melakukan semua potensi yang ada, tidak akan kekurangan yang baik. Tapi keselamatan Tuhan maksudkan adalah agar saudara menjadi orang kudus. Ini yang Tuhan inginkan. Agar kita disucikan hari hidup kita. Agar kita menjadi orang benar. Itulah keselamatan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Apakah saudara mau menerima keselamatan ini? Meninggalkan semua dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan segala yang najis, dan kita mau dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dilayakkan oleh Kristus. Makanya kita harus menjaga hidup kita. Saudara, Alkitab berkata demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Jangan saudara pikir, saya sudah percaya Yesus, pasti saya diselamatkan. Belum tentu. Kalau hidup kita berantakan, hidup kita jahat, hidup kita tidak dalam kebenaran, kita akan dibuang ke dalam api kekal. Sebaliknya, kalau kita mau hidup benar, kalau kita disakiti orang, saudara jangan dendam. Lepaskan pengampunan. Ya. Tapi sakit, Pak. Ya siapa yang gak sakit disakiti sama seorang. Omongannya itu loh, Pak. Mukanya itu, Pak. Saya gak bisa lupakan. Sampai kalau dia jalan, Pak, saya tahu itu musuh saya. Wah, kalau orang benci sampai jalannya aja dia hafal, saudara. Cara jalan gresreknya gitu ya, dia hafal. Saudara tahu, dia ini menyakiti saudara, dia sudah lupa. Dia sudah hidup tenang. Tapi saudara masih menyimpan dendam. Saudara tidak mau memaafkan. Itu namanya rugi diri sendiri. Kalau kita sudah 1-0, jangan mau jadi 2-0. Kita mau 1 sama. Bahkan kita kalahkan iblis dan pekerjaannya dalam hidup kita. Ampuni orang yang bersalah dalam hidup kita. Kita mau hati kita bersih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus itu kalau mau sakit hati, saudara, itu sangat bisa sekali.
Contoh, Tuhan itu disangkal sama Petrus 3 kali. Petrus sebelumnya, sebelum ke Yerusalem, sebelum Yesus ke Yerusalem, sebelum ditangkap di Taman Getsemani, Petrus berdiri paling depan dan berkata, "Guru, siapa yang akan menangkap engkau? Aku yang akan pertama kali menghadapinya." Kurang lebih begitu. Tapi Petrus menjadi penakut. Tapi saudara tahu apa yang Petrus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika Petrus di Danau Galilea, Tuhan itu hampiri. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" Petrus akhirnya bertobat, saudara. Saudara, kalau kita punya hati Kristus, kita akan mengampuni. Bahkan kita akan punya belas kasihan. Bukan kita bilang sama orang yang sakitin kita, "Biar lu terkutuk, mati lu. Disambar geledek, kecebur got, dan lain sebagainya." Enggak begitu. Kita doakan, "Tuhan, inilah belas kasihan. Tolonglah orang ini, Tuhan." Hati kita bersih, Pak. Hati kita murni, Bu. Ya. Jangan ada dosa di hidup kita. Itulah keselamatan yang Tuhan janjikan. Jadi kalau kerja di kantor, ya jangan bolpen masukin, hapusan masukin, tipek masukin, garisan nggak muat, saudara. Masukin tas, kertas masukin tas. Di rumah buka toko kelontong, saudara. Jangan begitu. Kita harus jadi orang jujur, ya. Kita harus tinggalkan yang najis. Bahkan kita sampai menguduskan pikiran dan hati kita, agar pikiran kita sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi ini perjuangan kita, amin? Ya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah apapun, jangan pernah menyerah. Tuhan akan menolong kita agar kita diselamatkan. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, pengharapan yang diberikan oleh Kristus itu akan memberikan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Saya baca ayat yang ke-7 berkata demikian. Perhatikan. Maksud semuanya itu, maksud apa? Maksud pengharapan tentu saja dalam ayat yang ketiga. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang varna, yang diuji kemurnian dengan api. Perhatikan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara percaya bahwa kita ini makhluk yang berharga? Kok nggak ada kata amin, saudara? Amin, ya. Kita ini makhluk yang berharga. Walau kita bukan keturunan bangsawan, walau darah kita dibelek, warnanya merah, bukan darah biru, tapi saudara ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara ini ditebus dengan darah yang mahal. Dan saudara tahu nggak? Kalau belum tahu saya kasih tahu. Ya. Kita ini dipotensikan untuk menjadi keluarga. Keluarga siapa? Keluarga kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menjadi saudara Yesus Kristus nanti di kerajaannya? Yaitu orang yang mau hidup melakukan kehendak Bapa. Yaitu orang yang mau ninggalin dosa. Yaitu orang yang mau hidup benar. Yaitu siapa? Orang-orang yang mau dikuduskan selama hidup di bumi ini. Meninggalkan segala kebiasaan, dosa yang mengikat hidupnya. Orang-orang ini akan memerintah bersama dengan Kristus. Saya nggak ngomong bohong Bapak Ibu. Kita ini bukan keturunan gubernur mungkin. Boro-boro gubernur Pak. Bukan keturunan presiden. Boro-boro anak presiden. Gubernur juga bukan. Bupati, wali kota, camat, RT juga bukan.
Tetangga kita juga bukan RT. Artinya kita bukan siapa-siapa. Tapi saudara, ini berharga di hadapan Tuhan. Satu hari kita akan dimuliakan. Saudara percayakan hal ini? Amin. Tuhan Yesus pernah berdoa dalam Yohanes 17. Bapa, kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Ini perkataan Tuhan. Aku juga akan memberikannya kepada siapa? Kepada murid-muridku. Murid yang bagaimana? Murid yang diselamatkan. Murid yang mau hidup benar. Murid yang mau hidup kudus. Itu akan dimuliakan. Dan saudara tahu, kerajaan Tuhan Yesus itu kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Saya mempelajari kerajaan-kerajaan dunia ini. Ada satu kerajaan yang begitu hebat. Namanya kerajaan Romawi. Itu dari segelintir orang. Tapi menjadi penguasa dunia. Runtuh, saudara. Setelah kerajaan Romawi, banyak kerajaan-kerajaan sebelumnya, ada kerajaan Babilonia. Wah, orang pikir ini megah sekali, hancur juga. Kerajaan Yunani hancur juga. Kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan dunia ini akan hancur suatu hari nanti. Dan ada langit yang baru, bumi yang baru. Yaitu kerajaan surga, di mana Kristus akan memerintah sebagai Raja. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bersama dengan Dia. Alkitab bilang menjadi rekan sekerja Allah. Dulu saya pikir jadi rekan sekerja Allah main musik, jadi WL, khotbah, itu benar, saudara. Tapi itu bagian kecil. Rekan sekerja Allah adalah memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya yang kekal itu. Dan itu saudara semua, termasuk jemaat dari gereja ini. Ya, bukan hanya gereja yang 1.000-2.000 orang, kita pun punya bagian asal kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi jangan pindah gereja, Bapak Ibu. Amin. Tetap setia di gereja ini. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Ini gereja yang diurapi Tuhan, yang didirikan oleh air mata dan perjuangan. Jadi ini gereja yang menyuarakan kebenaran Kristus Yesus. Kita setia sampai pada akhir, bahkan kita ajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk datang ke gereja ini. Ya. Dan satu hari saudara akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang driver, Bapak Ibu. Driver yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi. Ya, namanya driver yang tidak mungkin punya pendidikan tinggi. Kalau dia punya pendidikan, tidak akan bekerja sebagai driver. Driver ini bekerja di sebuah perusahaan asing, perusahaan multi internasional. Ya. Saya lupa ya, antara perusahaan Jepang atau perusahaan apa. Taruhlah perusahaan Jepang. Driver ini sangat baik. Ya. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan bukan hanya sekedar nyupir, dia ramah. Dia selalu berbicara dengan para orang-orang yang disupirinya. Nah, driver ini biasa menyupiri bos-bos yang datang ke Jakarta dari luar negeri, lalu nemanin selama ada di Jakarta ini. Lalu singkat cerita, sang driver ini mau pensiun. Ya. Lalu perusahaan ini membuat farewell party atau pesta perpisahan karena pengabdian daripada supir yang telah bekerja dengan baik. Lalu saudara, dibuatlah malam perpisahan. Hebat juga ya. Jadi seorang driver dibuatin malam perpisahan. Dibuat pesta kecil, diundang orang-orang yang mengenal dia dan makan malam. Lalu singkat cerita, diteleponlah kepada pimpinan pertama dari perusahaan ini yang mengenal driver ini karena selalu ditemani kalau ke Jakarta. Ditelepon, bilang oleh rekannya mungkin, Bapak ini mau pensiun.
hanya informasi saja. Tapi sudah tahu, sang pimpinan ini terbang langsung pagi hari ke Jakarta. Dan dia hadiri pesta untuk perpisahan ini. Pimpinan ini menyalami dan berkata terima kasih, lalu diberikan sesuatu untuk driver ini. Besok pagi, dia langsung pulang lagi. Artinya apa, saudara? Artinya sang pimpinan ini hanya mau hadir untuk pesta ini. Biasanya ini pimpinan kalau hadir pasti urusannya panjang ya. Bisa rapat ini, rapat itu, dan lain sebagainya. Tapi ini enggak. Karena mungkin banyak urusan di kantor pusat, jadi dia hanya hadir malam, dia ucapkan terima kasih, lalu dia kembali lagi ke negara asalnya. Wah, saudara, dihargai sekali oleh seorang pimpinan. Bangga sekali sang driver ini. Sudah tahu di balik kisah ini, seorang yang terbatas sebenarnya manusia sama kita, seperti kita, itu bisa menghargai sang supir sedemikian rupa. Sadarkah bahwa kita punya Tuhan yang begitu baik? Ketika kita hidup berkenan, Tuhan akan begitu menghargai hidup kita. Satu hari ketika kita menutup mata, bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, "Kau hamba yang baik, kau hamba yang setia." Masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Bahkan Tuhan akan berkata, "Memerintah bersama dengan aku. Engkau akan jadi penguasa di kerajaan yang kekal ini." Ini bukan janji palsu, saudara. Inilah pengharapan. Benarlah kata firman Tuhan bahwa hidup kita penuh dengan harapan. Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita gagal ya Pak ya, maaf ya Bu ya, saudara sekalian, mungkin ada beberapa kita gagal berumah tangga, gagal usaha, gagal membesarkan anak, gagal dan lain sebagainya. Jangan menyerah, bangkit lagi, terima kebangkitan Kristus. Dan kita mau hidup benar di sisa hari hidup kita. Kita tinggalkan semua dosa kita. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Karena aku percaya di dalam Kristus ada pengharapan." Alkitab berkata, pengharapan, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan putus asa. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita angkat sebuah pujian. Bukan dengan kekuatanku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Tuhan tolonglah hidup kami, Engkaulah kuat
penopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Nyanyikan sekali lagi, bukan dengan kekuatanku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin perjamuan kudus. Tak mampu sendiri, Engkaulah kudratku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan dalam hidup orang, dalam